Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Sinta Restu Asih, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Riset Operasi 1. Sebelumnya, terima kasih banyak Ibu sudah memberikan kesempatan untuk kelompok kami melakukan presentasi guna memenuhi UAS Project pada mata kuliah Riset Operasi 1. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan yang berjudul Studi Kasus pada Pabrik Semen dengan menggunakan metode Stepping Stone, modif, VAM, dan juga antrian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, yang pertama ada Ananda Putri Aryani, yang kedua ada Alivia Inaya, yang ketiga ada Delvita Maharani, dan selanjutnya yang keempat saya sendiri, Nur Maulida Fitria. Model transportasi dalam riset operasi yaitu bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi barang dari sumber ke tujuan dengan menggunakan biaya yang minimum. Solusi awal yang baik maka digunakan metode VAM atau Vogel's Approximation Method. Solusi tersebut lalu dievaluasi untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan menggunakan dua metode optimasi, yaitu metode stepping stone yang dimana menggunakan distribusi alternatif secara manual dan metode MODI atau Modified Distribution Method yang dimana melalui pendekatan matematis untuk mencapai optimalitas. Dari kombinasi ketiga metode tersebut, maka dapat membantu perusahaan dalam melakukan distribusi yang lebih efisien dan hemat biaya. Model transportasi. Yang pertama, terdapat metode stepping stone. Metode ini digunakan untuk mengoptimalkan solusi awal. Yang kedua, terdapat metode MODI atau Modified Distribution Method. Metode MODI juga digunakan untuk mencari solusi optimal, namun lebih efisien secara perhitungan. Yang ketiga, terdapat metode VAM atau Vogel's Appreciation Method. Metode VAM digunakan untuk mencari solusi awal dan masalah transportasi. Yang terakhir, terdapat model antrian. Model antrian digunakan untuk menganalisis sistem di mana terdapat kedatangan unit. Stepping stone. Pada metode ini terdapat perusahaan yang memiliki 3 pabrik, di antaranya ada pabrik semen Nusantara, pabrik semen Prima, dan pabrik semen Mandiri. Menghadapi masalah dalam alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke beberapa gudang distribusi di Bogor, di Depok, dan Tangerang. Permasalahan ini dapat diselesaikan menggunakan metode stepping stone untuk menentukan rute distribusi yang paling efisien dengan biaya transportasi minimum. Tabel kapasitas pabrik. Yang pertama, terdapat pabrik semen Nusantara yang berkapasitas produksi tiap bulannya 100 ton, kemudian terdapat pabrik semen Prima yang berkapasitas produksi tiap bulannya 90 ton, yang terakhir ada pabrik semen Mandiri yang berkapasitas produksi tiap bulannya 110 ton, total dari seluruhnya yaitu 300 ton. Selanjutnya, terdapat tabel kebutuhan gudang. Yang pertama ada gudang Bogor dengan kebutuhan tiap bulannya 50 ton. Kemudian ada gudang Depok dengan kebutuhan tiap bulannya ada 150 ton. Dan yang terakhir ada gudang Tangerang dengan kebutuhan tiap bulannya ada 100 ton. Total kebutuhan tiap bulannya itu ada 300 ton. Tabel biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik SN yaitu Semen Nusantara, SP yaitu Semen Prima, SM yaitu Semen Mandiri, ke gudang Bogor, ke gudang Depok, dan ke gudang Tangerang. Dari pabrik SN ke gudang B, biaya tiap tonnya yaitu 50, ke gudang D yaitu 15, ke gudang T yaitu 24. Dari pabrik SP, biaya tiap tonnya yaitu ada ke gudang B 45, ke gudang D ada 60, ke gudang T ada 30. Yang terakhir, pabrik SM biaya tiap tonnya ke gudang B ada 75 dan ke gudang D ada 30 dan yang terakhir ke gudang T ada 57.
Selanjutnya terdapat tabel alokasi yang dimana terdapat simbol X11 sampai X33 yaitu jumlah barang yang akan dikirim yang dimana nantinya itu akan kita tentukan. Yang pertama ada pabrik SN mengirim ke gudang B dengan biaya per unitnya yaitu 50, ke gudang D dengan biaya per unitnya yaitu 15, dan ke gudang T yaitu dengan biaya per unitnya 24 dengan kapasitas pabriknya yaitu 100 ton dan kebutuhan gudangnya yaitu 50 ton. Kemudian yang kedua ada pabrik SP yang dimana mengirim ke gudang B dengan biaya per unitnya yaitu 45 dan ke gudang D dengan biaya per unitnya yaitu 60 dan ke gudang T dengan biaya per unitnya yaitu 30 yang dimana kapasitas pabriknya yaitu 90 ton dan kebutuhan gudangnya yaitu 150 ton. Yang terakhir ada pabrik SM yang akan mengirim ke gudang B dengan biaya per unitnya yaitu 75 dengan ke gudang D yaitu biaya per unitnya 30 dan ke gudang T yaitu biaya per unitnya 57 dan kapasitas pabriknya 110 ton dan kebutuhan gudangnya yaitu 100. Total kapasitas dan kebutuhan kapasitas pabrik dan kebutuhan gudangnya yaitu 300 ton. Slide ini menunjukkan model matematis dan masalah transportasi yang tadi kita bahas pada tabel alokasi sebelumnya. Tujuan utamanya yaitu meminimalkan total biaya distribusi yang dituliskan dalam bentuk fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 50x SNB plus 45x SPB plus 75x SMB plus 15x SND plus 60x SPD plus 30x SMD plus 24x SNT plus 30x SPT plus 57x SMT. Yang dimana setiap variabel menyatakan jumlah barang yang dikirim dari pabrik tertentu ke gudang tertentu. Contohnya XSNB. Berarti jumlah unit dari pabrik SN dikirim ke gudang B dan begitu juga selanjutnya. Lalu di bagian bawah ada fungsi batasan yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada batasan kapasitas pabrik dan batasan kebutuhan gudang. Pada batasan kapasitas pabrik, yaitu total barang yang dikirim dari pabrik SN harus 100 unit. Dari pabrik SP maksimal 90 unit dan dari pabrik SM sebesar 110 unit. Sedangkan pada batasan kebutuhan gudang yaitu gudang B harus menerima total 50 unit, gudang D butuh 150 unit, dan gudang T butuh 100 unit. Tabel alokasi tahap pertama dengan pedoman sudut barat laut. Ini adalah tabel alokasi tahap pertama menggunakan metode sudut barat laut. Langkah pertamanya yaitu dari dilakukannya pabrik SN ke gudang B dengan alokasi sebesar 50 unit sesuai dengan kebutuhan gudang B. Kemudian dilanjutkan alokasi dari pabrik SN ke gudang D sebesar 50 unit untuk memenuhi total kapasitas produksi pabrik SN sebesar 100 unit. Selanjutnya dari pabrik SP dilakukan alokasi ke gudang D sebesar 90 unit. Setelah itu dari pabrik SM dilakukan alokasi 10 dan 100 unit ke gudang T untuk memenuhi kebutuhan gudang T sepenuhnya. Setiap langkah dilakukan secara sistematis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah sesuai aturan metode pada pedoman sudut barat laut. Uji validasi 50 dikali 50 jika hasilnya disebutkan ke dalam rupiah yaitu adalah Rp2.500.000 ditambah 50 dikali 750 yang mendapatkan hasil Rp750.000 ditambah 90 dikali 60 jika dibilang ke dalam rupiahnya juga yaitu Rp5.400.000 ditambah 10 dikali 30 yaitu mendapatkan hasil Rp300.000 ditambah 100 dikali 57 yaitu mendapatkan hasil Rp5.700.000. Jika ditotal seluruhnya adalah Rp14.650.000. Nilai biaya terkecil sebesar Rp300.000 dari alokasi 10 ton semen dari pabrik SM ke gudang D dengan biaya angkut sebesar Rp30.000 per ton. 10 dikali 30 sama dengan Rp300.000. Karena rute ini memiliki biaya per ton paling rendah dan jumlah alokasi yang paling sedikit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alivia Inaya. Metode selanjutnya adalah metode MODI. Metode MODI adalah metode optimasi dalam model transportasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki solusi awal sehingga menghasilkan biaya total minimum dalam pendistribusian barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai baris dan kolom.
dengan formula RI ditambah KJ sama dengan CIJ, yaitu dengan baris pertama adalah 0, kemudian mencari nilai KB, yaitu dengan RSN ditambah KB sama dengan CSNB, karena nilai RSN adalah 0, dan kita mencari nilai KB-nya itu diturunin, ditulis KB sama dengan 50, yang berarti nilai KB adalah 50. Kenapa 50? Karena 50 dikurangi 0 adalah 0. Kemudian, kita mencari nilai KD, yaitu dengan RSN atau raw dari pabrik SN ditambah KD atau kolom dari gudang D sama dengan CSND dengan nilai SN yaitu 0 dan nilai KD belum diketahui, jadi kita masih menulis KD sama dengan 15, yang berarti adalah nilai KD adalah 15. Kemudian kita akan mencari nilai dari RSP, yaitu dengan RSP ditambah KD sama dengan CSPD. Karena kita di sini mencari nilai dari raw SP, yaitu berarti nilai RSP-nya itu diturunin, masih ditulis RSP, ditambah dengan nilai KD yaitu 15, sama dengan nilai CSPD-nya itu adalah 60, jadi yang berarti nilai dari RSP adalah 45. Kenapa 45? Karena 60 dikurangi 15 adalah 45. Kemudian adalah dengan mencari nilai raw dari SM atau pabrik SM, yaitu dengan RSM ditambah KD atau kolom D sama dengan CSMD, karena kita di sini ingin mencari dari RSM, jadi RSM-nya itu diturunin, ditambah nilai KD adalah 15, dan nilai CSMD itu adalah 30, jadi nilai RSM adalah 15. 30 dikurangi 15 adalah 15. Dan kemudian yang terakhir ada kita mencari nilai dari KT atau kolom gudang T dengan RSM ditambah KT sama dengan CSMT. Karena nilai RSM adalah 15, kita akan menulis 15 di bawah RSM dan ditambah KT, karena kita ingin mencari nilai KT, jadi kita menurunkan nilai KT tersebut yang belum diketahui, jadi masih ditulis KT. Sama dengan nilai dari CSMT itu adalah 57, yang berarti nilai KT 57 dikurangi 15 adalah 42. Nah, selanjutnya di sini menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai dari segi 4 air atau segi 4 yang kosong. Dengan rumus CIJ dikurangi RI dikurangi KJ sama dengan indeks perbaikan. Nilai dari segi 4 air yang pertama, di sini ada SPB atau pabrik SP dengan gudang B, yaitu dengan nilai CIJ-nya 45 dikurangi 45 dikurangi 50, yaitu indeks perbaikannya negatif 50. Kemudian segi 4 air yang kedua ada SMB dengan nilai 75 dikurangi 15 dikurangi 50, yaitu indeks perbaikannya 10. Kemudian segi 4 air yang ketiga ada SMT dengan nilai 24 dikurangi 0 dikurangi 42, yaitu indeks perbaikannya negatif 18. Dan di sini segi 4 air yang terakhir ada SPT dengan nilai 30 dikurangi 45 dikurangi 42, yaitu indeks perbaikannya negatif 57. Kemudian segi 4 yang merupakan nilai tolak perubahan adalah segi 4 yang indeksnya bertanda negatif dan angkanya terbesar. Nah, kalau di sini yang bertanda negatif dan angkanya terbesar itu ada dari segi 4 air SPT dengan nilai negatif 57. Jadi yang memenuhi syarat adalah segi 4 SPT dengan nilai negatif 57 dan dipilih sebagai segi 4 yang akan diisi. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan mengisi tabel perbaikan yang pertama, yaitu karena tadi dari indeks perbaikannya itu
nilai SPT yang memiliki negatif tertinggi atau terbesar, maka kita akan mengisi kolom tersebut. Jadi, langkah pertama adalah dengan menggeser atau memberikan nilai positif pada SPT yaitu 90 dari SPD yang bergeser ke SPT dengan tanda positif yaitu menjadi 90 dan turun ke bawah dengan tanda negatif yaitu 100 dikurangi 90 jadi 10 dan geser ke samping kiri atau SMD dengan tanda positif yaitu 100 atau 90 ditambah 10 yaitu 100 dan ke atas dengan tanda negatif yaitu 0. Karena tadi kolom tersebut kosong karena sudah berpindah ke SPT dengan nilai 90 jadi itu kosong yang sebelumnya. Kemudian kita akan mengisi dari hasil tabel perbaikan sebelumnya dengan nilai yang pertama SNB atau pabrik SN dengan gudang B yaitu 50. Sebelah kanan SND dengan nilai 50. SPT yang tadinya 0 atau belum terisi menjadi 90. SMB atau pabrik SM dengan gudang B yaitu 100. Kemudian SMT yaitu 10. Dan di sini kita akan menghitung total dari kolom tersebut yaitu 50 dikali 50 ditambah 50 dikali 15 ditambah 100 dikali 30 ditambah 90 dikali 30 ditambah 10 dikali 57 yang hasilnya 9.520. Karena itu masih memiliki nilai tinggi, kita masih bisa memperbaiki dengan tabel-tabel perbaikan yang selanjutnya. Di sini masih ada beberapa kolom yang kosong, bisa dihitung dengan segi 4 air seperti sebelumnya dan dilakukan dengan tabel perbaikan dengan rumus sebelumnya bisa dilakukan dengan beberapa kali sehingga menemukan hasil yang optimal. Lakukan langkah-langkah tersebut beberapa kali hingga menemukan hasil atau mendapatkan hasil optimal dengan kolom atau nilai indeks perbaikan dari segi 4 air yang tidak memiliki nilai negatif atau minus. Kemudian jika telah melakukan perbaikan-perbaikan dengan cara yang sebelumnya dan menemukan hasil optimal atau tabel perbaikan akhir seperti ini, yaitu dengan nilai SPB yaitu 50, SND yaitu 40, SNT itu 60, SPT itu 40, dan yang terakhir ada SMD yaitu 110. Kemudian bisa melakukan cek dengan segi 4 air seperti sebelumnya dengan CIJ dikurangi RI dikurangi KJ sama dengan indeks perbaikan. Yang pertama itu ada SNB yaitu 50 dikurangi 50 dikurangi 50, indeks perbaikannya 0. Kemudian SMB 75 dikurangi 15 dikurangi 50 adalah 100. Dan yang terakhir ada SMT yaitu 57 dikurangi 15 dikurangi 42 adalah indeks perbaikannya 0. Nah, karena di sini indeks perbaikannya memiliki nilai positif semua atau tidak ada nilai negatif, maka bisa dikatakan hasil ini itu adalah optimal. Kemudian kita bisa menghitung hasil akhirnya yaitu dengan
mengkalikan nilai-nilai tersebut. 40 dikali 15 ditambah 60 dikali 24 ditambah 50 dikali 45 ditambah 40 dikali 30 ditambah 110 dikali 30 yang hasilnya adalah 8.790 dan hasil tersebut sudah optimal, jadi sudah tidak bisa dilakukan perbaikan lagi. Ya, di sini saya akan membahas tentang FAM. Fokus utama FAM adalah meminimalkan biaya peluang yang akan ditanggung jika kita tidak memilih rute murah. Itu sebabnya kita menghitung selisih dua biaya terkecil di tiap baris dan kolom, lalu memilih yang paling besar sebagai prioritas, karena itu menunjukkan potensi kerugian terbesar jika kita salah mengalokasikannya. Ya, jadi di langkah yang pertama ini kita cari dulu selisih biaya terkecil dan biaya kedua terkecil di tiap baris dan kolom. Dari semua baris, yang selisihnya paling besar itu ada di pabrik SM, yaitu 27. Maka dari itu kita pilih baris yang itu dulu. Terus dari pabrik SM kita cari biaya yang paling kecil, dan itu ada di gudang D, yaitu dengan biaya 30. Karena kapasitas pabrik SM itu 110 dan kebutuhan gudang D itu 150, jadi kita alokasikan semua 110 dari pabrik SM ke gudang D. Setelah itu karena kapasitas pabrik SM ini udah habis, baris SM-nya kita hapus dulu dari tabel untuk melanjutkan langkah yang berikutnya. Setelah alokasi yang pertama, kapasitas SM habis dan kita hapus barisnya, permintaan gudang D berkurang, jadi 150 dikurang 110 yaitu 40. Kita hitung lagi selisih biaya dan ternyata perbedaan kolom D itu paling besar, yaitu 45. Biaya terkecil di kolom D adalah 15 dari pabrik SM. Jadi kita alokasikan dari pabrik SN ke gudang D yaitu sebanyak 40 unit. Setelah itu permintaan gudang D sudah terpenuhi dan kita hapus kolomnya untuk melanjutkan langkah yang berikutnya. Kemudian kita lihat lagi perhitungan selisih biaya terkecil dan kedua terkecil untuk setiap baris. Pabrik SP ini mempunyai selisih terbesar yaitu 15, biaya terkecil di pabrik SP adalah ke gudang T, yaitu 30. Karena gudang T masih membutuhkan 100 unit dan kapasitas pabrik SP juga 90 unit, jadi kita alokasikan 90 unit dari pabrik SP ke gudang T. Setelah alokasi itu, kapasitas pabrik SP sudah habis, jadi kita hapus baris SP. Di langkah ini, pabrik SN memiliki perbedaan baris yaitu 26. Kita lihat pabrik SM masih punya sisa kapasitas 60 unit dan gudang T cuma butuh 10 unit lagi. Jadi di baris SN ini biaya terkecilnya itu ada di gudang T yaitu 24. Karena itu biaya paling murah, kita alokasikan ke situ. Jadi langsung aja kita kasih dari pabrik SN ke gudang T yaitu 10 unit. Setelah itu karena kebutuhan gudang T sudah terpenuhi, kolom T langsung kita hapus dari tabel. Di langkah yang kelima ini kita fokus ke pabrik SN dan gudang B. Nah, di sini pabrik SN ini punya kapasitas 50 dan gudang B ini butuh 50. Karena jumlahnya sama-sama 50, langsung aja kita alokasikan semuanya dari pabrik SN ke gudang B jadinya 50 unit. Setelah alokasi ini berarti kapasitas SN udah habis dan kebutuhan gudang B juga udah terpenuhi. Jadi dua-duanya langsung kita hapus dari tabel karena udah selesai melayani atau dilayani. Langkah ini membuat distribusinya semakin efisien karena langsung menghabiskan 2 titik dalam satu alokasi. Setelah semua alokasi dilakukan dari ketiga pabrik SN, SP, dan SM ke gudang B, gudang D, dan gudang T, sekarang kita masuk ke hasil akhir distribusinya. Kapasitas dari semua pabrik sudah dipakai semua dan kebutuhan tiap gudang juga udah terpenuhi dengan total 300 unit. Dari tabel yang udah kita isi, kita bisa lihat kombinasi pengiriman yang dipilih itu memang sudah paling efisien karena dipilih berdasarkan selisih biaya tertinggi di tiap langkahnya. Lanjut ke bagian biaya. Setiap alokasi mempunyai biaya per unitnya masing-masing yaitu 50 unit dikali dengan 45, 40 unit dikali dengan 15, 110 unit dikali dengan 30, 60 unit
dikali dengan 24 dan 40 unit dikali dengan 30 dengan total 8.790. Jadi dengan metode FAM ini kita dapat solusi awal yang cukup hemat dan efisien untuk mengatur pengiriman dari pabrik ke gudang. Baik, selanjutnya saya akan membahas teori model antrian. Teori model antrian adalah studi matematis tentang antrian atau garis tunggu yang digunakan untuk menganalisa dan memprediksi panjang antrian dan waktu tunggu dalam sistem pelayanan. Ini membantu dalam pengembangan kebutuhan bisnis dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan layanan yang efisien. Lalu selanjutnya membahas seri antrian pada gudang Bandung, Depok, dan Tangerang. Di sini terdapat rata-rata kedatangannya. Gudang Bandung ada 50 unit per jam, Depok adalah 80 unit per jam, Tangerang 60 unit per jam. Tingkat pelayanannya adalah 20 unit per jam, maka karena tingkat pelayanannya lebih kurang dari tingkat kedatangan, maka sistem tidak stabil, maka kita anggap gudang memiliki lebih dari satu server, sehingga kita pakai pemantrian MMC. Selanjutnya adalah kita menghitung modul MMC pada gudang Bandung, Depok, dan Tangerang agar menstabilkan sistem. Yang pertama itu ada Bandung, di sini rata-rata kedatangannya ada 50 dan rata-rata pelayanannya 20, maka 50 dibagi C dikali 20 menghasilkan C-nya adalah 3. Lalu Depok, di sini rata-rata kedatangannya ada 80, rata-rata pelayanannya 20, maka 80 dibagi C kali 20 sama dengan menghasilkan C-nya adalah 5. Lalu selanjutnya pada gudang Tangerang, di sini rata-rata kedatangannya adalah 60, rata-rata pelayanannya 20, maka 60 dibagi C dikali 20 menghasilkan C-nya adalah 4. Setelah kita mendapatkan hasil C, lalu kita hitung dengan model MMC. Di sini ada utilisasi oleh pada gudang Bandung, Depok, dan Tangerang. Di sini kita menggunakan probabilitas sistem kosong, rata-rata jumlah sistem dan rata-rata jumlah dalam antrian. Mengapa memakai probabilitas sistem kosong? Karena modelnya itu lebih dari satu server dan tidak stabil. Lalu kita menghitung satu persatu dalam gudang, itu yang pertama adalah perhitungan gudang Bandung. Di sini diketahui rata-rata kedatangannya ada 50, rata-rata pelayanannya ada 20, dan C-nya adalah 3. Lalu kita hitung langkah satunya adalah kita menghitung probabilitas. Di sini P sama dengan 50 dibagi 3 dikali 20 sama dengan 50 dibagi 60 sama dengan 0,83. Lalu langkah keduanya kita menghitung P0 yaitu probabilitas kosong. Di sini PS-nya adalah 2,5. Kita hitung dengan rumus lalu kita mendapatkan hasil 0,045. Langkah ketiganya adalah kita menghitung LQ. Nah, LQ ini di sini memberikan hasil 0,045 dikali 2,5 per 3 dikali 0,833. Itu hasil dari hasil probabilitas. Hasil adalah 0,586. Lalu langkah keempatnya kita menghitung L dan W. Di sini L sama dengan LQ ditambah rata-rata kedatangan dibagi dengan rata-rata pelayanan dan sama dengan 3,51 ditambah 50 plus 20 sama dengan 3,51 ditambah 2,5 yaitu 6,01. Lalu kita menghitung W, di sini W itu adalah L dibagi rata-rata kedatangan. Di sini rata-rata kedatangan 0,61 dibagi 50 itu menghasilkan 7,21 menit. Lalu kita menghitung WQ, di sini ada LQ dibagi rata-rata kedatangan, yaitu mendapatkan hasil 4,21 menit. Lalu langkah kelima kita menghitung WQ, yaitu waktu tunggu dalam antrian. Di sini WQ sama dengan LQ dibagi dengan rata-rata kedatangan, yaitu 3,51 dibagi 50 sama dengan 0,0702 jam. Kita konversi ke menit, yaitu 4,21 menit. Lalu langkah keenam adalah kita menghitung WS, yaitu waktu tunggu dalam sistem. Di sini W dikurang WQ sama dengan 7,21 dikurang 421 sama dengan 3 menit dalam sistem. Lalu yang kedua kita menghitung teori antrian perhitungan gudang Depok. Diketahui rata-rata kedatangannya 80 per jam, rata-rata pelayanan 20 unit per jam, dan C-nya adalah 5.
Langkah 1 yaitu kita menghitung probabilitas. Probabilitasnya 80 dibagi 5 dikali 20 sama dengan 80 dibagi 100 sama dengan 0,8 atau rata-rata kedatangan dibagi dengan rata-rata pelayanan yaitu hasilnya 4. Lalu kita menghitung hitung P0 atau probabilitas kosong. Ya, dalam rumus tersebut mendapatkan hasil 0,0129. Selanjutnya kita menghitung LQ. LQ di sini mendapatkan hasil 2,22. Lalu kita menghitung L dan W. L sama dengan LQ ditambah rata-rata kedatangan dibagi rata-rata pelayanan yaitu 6,22. W sama dengan L ditambah rata-rata kedatangan yaitu 0,0778. Kita konversi ke menit 4,67 menit. Lalu WQ di sini rata-rata waktu tunggu dalam antrian yaitu mendapatkan hasil 0,278, kita konversi ke menit 1,67 menit. Lalu selanjutnya kita menghitung WS yaitu rata-rata waktu tunggu dalam sistem, yaitu W itu sama dengan WS sama dengan W sama dengan L dibagi rata-rata kedatangan. Yaitu WS sama dengan 6,22 dibagi 80 sama dengan 0,775 jam. Kita konversi ke menit yaitu 4,67 menit. Di sini WS atau pelayanan murni sama dengan W dikurang WQ. WQ itu adalah rata-rata waktu tunggu dalam antrian 4,67 dikurang 1,67 sama dengan 3 menit. Lalu yang terakhir kita menghitung gudang Tangerang. Diketahui rata-rata kedatangannya 60 unit per jam, rata-rata pelayanan 20 unit per jam, C-nya adalah 4. Langkah 1 kita menghitung P, probabilitas, P sama dengan 60 dibagi 4 dikali 20 sama dengan 0,75, sama dengan hasilnya 3. Lalu yang kedua kita menghitung probabilitas kosong, di sini probabilitas kosong dengan rumus tersebut menghasilkan 13 ditambah 13,5 min 1 sama dengan 26,5 min 1 hasilnya 0,037. Langkah ketiga, kita menghitung LQ. Di sini LQ sama dengan 0,0377 dikali 81 dikali 0,75 dibagi 24 dikali 1 dikurang 0,75 pangkat 2. Di sini menghasilkan 2,291 dibagi 1,5 sama dengan 1,53. Lalu langkah 4, hitung L dan W. L sama dengan 1,53 ditambah 60 dibagi 20 sama dengan 1,53 ditambah 3 menghasilkan 4,53. Lalu W di sini 4,53 dibagi 60 lalu mendapatkan hasil 0,0755 jam. Kita konversi ke menit hasilnya 4,53 menit. Lalu WQ sama dengan 1,53 dibagi 60 sama dengan 0,0255 jam. Kita konversi ke menit hasilnya 1,53 menit. Lalu langkah terakhir kita menghitung WS atau rata-rata antrian dalam sistem. Di sini WS sama dengan W sama dengan L dibagi dengan rata-rata kedatangan, yaitu 4,53 dibagi 60 sama dengan 0,755 jam. Kita konversi ke menit dengan hasil 4,55 menit. Lalu di sini ada WS atau perhitungan waktu murni. Di sini W dikurang WQ sama dengan 4,53 dikurang 1,53 menghasilkan 3 menit. Lalu setelah kita menghitung perhitungan model antrian dengan melalui MMC, kita mendapatkan kesimpulan bahwa semua gudang menggunakan model antrian MMC dan memiliki tingkat utilisasi kurang dari 1. Artinya sistem antrian berada dalam kondisi stabil dan tidak mengalami penumpukan. Di sini terdapat tabel dari hasil kesimpulan perhitungannya. Di sini terdapat perhitungan rata-rata unit, rata-rata pelayanan, server, probabilitas, LT, L, WQ, dan WS. Di sini Bandung mendapatkan rata-rata kedatangannya 50, lalu Depok 80, Tangerang adalah 60, dan rata-rata pelayanannya sama 20, dan server itu pada Bandung 3, Depok 5, dan Tangerang itu 4. Lalu mendapatkan hasil probabilitas pada Bandung 0,833, Depok 0,80,
Tangerang 0,75. Lalu LQ pada Bandung ada 3,51, pada Depok 2,2, Tangerang 1,53. Lalu L pada Bandung 6,01, Depok 6,22, dan Tangerang 4,53. Di sini ada WT pada Bandung itu 4,21, Depok 1,67, dan Tangerang 1,53. Lalu ada WS rata waktu tunggu dalam sistem. Di sini ada Bandung 7,21, Depok 4,67, dan 4,53. Lalu ada hasil kesimpulannya adalah menunjukkan yang pertama paling optimal dari sisi waktu yaitu pada Tangerang, waktu tunggu rata-rata hanya 1,53 menit dan total waktunya pelayanan hanya 4,53 menit per unit.